secara umum mungkin saya mau menegaskan ketika kita memberikan kemampuan literasi untuk setiap orang, sebenarnya ada 3 yang menjadi tujuannya, efeknya. Pertama, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi pada dasarnya dia bisa mengambil keputusan dalam hidupnya. Jadi kadang orang kalau ditanya sesuatu atau diminta pendapat atau harus mengambil pilihan, kalau bahan bacaannya kurang, pasti dia akan ragu mengambil keputusan. Tapi kalau dia membaca banyak hal yang memang dia pahami, dia akan bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Dan itu menarik, itu karena proses dia membaca, jadi bukan sekedar feelingan atau apa gitu. Itu. Dan kedua adalah dia mudah bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Mudah bersosialisasi itu maksudnya, jadi kalau ada rapat misalnya di tingkat RT atau Karang Taruna atau di mana gitu, jadi dia hadir di rapat tuh bukan sekedar nunggu konsumsinya gitu loh, nunggu kapan kopinya keluar gitu, bukan, tapi bisa memberikan pandangan ke diskusi itu, ke pertemuan itu. Kenapa? Dia bisa menyampaikan apapun pandangan dia, pendapat dia dengan apa yang dia baca gitu. Dan ketiga mungkin terakhir, bagaimana itu akhirnya mempengaruhi hidup dia, misal dia pekerjaan dia gitu. Halo sahabat Perpusnas, saat ini saya berada di Baca di Tebet, sebuah perpustakaan dan juga ruang temu. Telah hadir bersama kita Win Muldian, yang biasa saya sapa dengan Bang Win. Beliau adalah salah satu orang yang selama ini punya kepedulian tinggi terhadap dunia literasi, perpustakaan, dan tentunya ikut mewarnai gerak langkah dari literasi di tanah air. Tentunya akan banyak hal yang bisa kita gali dari beliau, pengalaman-pengalaman beliau selama ini seperti apa. Sebelumnya akan saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Bang Win. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, Mas Edi. Baik, terima kasih Bang Win. Di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu kami dari Perpustakaan Nasional untuk bincang-bincang dan menggali lebih jauh tentang pemikiran Bang Win terhadap dunia literasi di tanah air. Tapi sebelum masuk ke sana, Bang Win, saya ingin memulai dari masa kecil Bang Win sehingga bisa sampai seperti sekarang ini. Mungkin Bang Win bisa cerita, dan mudah-mudahan cerita dari Bang Win ini bisa menjadi satu inspirasi buat sahabat Perpunas semuanya. Seperti apa dulu Bang Win? Oke, makasih Mas Edi dan teman-teman sahabat Perpusnas. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang masa kecil saya. Jadi saya itu lahir dari sebuah keluarga yang merantau sebenarnya. Jadi merantau, jadi bapak saya dan juga ibu saya dari Gayo, Aceh Tengah. Jadi merantau ke kota Pontianak. Jadi saya anak paling tua, kami 4 bersaudara dan 4-4-nya lahir di Pontianak, ibu kota dari Kalimantan Barat. Nah, keluarga kami sudah terbiasa dengan akses pada bacaannya. Bapak sarjana hukum dan ibu seorang guru. Jadi kerjanya di Kementerian Kehakiman waktu itu. Jadi si bapak almarhum. Jadi semua kita berinteraksi apapun gitu pasti akan dekat dengan bacaan. Jadi sebenarnya kalau bicara kesukaan pada membaca, ya sejak bisa membaca. Yang konyolnya ya, membuka perpustakaan atau memiliki perpustakaan pribadi justru ketika saya masih kelas 4 SD. Wow. Dan entah kenapa saya juga nggak ngerti ya sekarang. Jadi dulu saya juga sebagai pembaca, bukan pembaca secara individual, justru saya senang membaca dan menceritakan ke teman-teman saya. Bahkan misalnya kalau buku yang saya sudah baca, saya pinjamkan ke teman saya untuk baca, terus nanti kita diskusi. Jadi pola itu sudah tertanam sejak saya masih di sekolah dasar gitu. Jadi itu hal yang kadang, jadi saya butuh teman bicara, mungkin tradisi orang di Sumatera juga ya, mungkin keturunannya, jadi masih senang ngobrol atau apapun dari bacaan. Bahkan saya bisa misal kalau saya lagi ke Jakarta, karena banyak yang kerjanya di Perpustakaan Nasional dan di Kementerian Pendidikan ya, keluarga gitu, kadang saya sering minta buku gitu kan. Nah nanti kadang saya atau misal nodong keluarga saya untuk beli buku, satu judul itu bisa sampai 3-4 eksemplar untuk saya pinjamkan ke teman-teman saya. Jadi menariknya di usia sekolah dasar pun saya sudah bikin perpustakaan kelas, meminjamkan buku ke teman-teman saya. Jadi suatu yang memang bahkan saya sudah garis bawahi bahwa hidup saya pasti akan diurusan dengan buku, bacaan dan sebagainya.
Nah itu pilihan saya ambil sampai hari ini. Jadi di usia pendidikan menengah pun, misalnya di SMA saya bikin kelompok studi humaniora, itu masih SMP tuh, SMA, SMP juga berkegiatan dengan diskusi-diskusi yang lebih ke karena itu kan saya pindah ya, pindah ke Cirebon, itu ikut bapak tugas di Cirebon. Nah juga sama aktif dengan teman-teman Cirebon, tapi cuma sebentar bapak meninggal, kami semua pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta lah saya dekat dengan bacaan koran-koran dan sebagainya, mengkliping. Jadi itu sesuatu yang sudah saya bangun karena sepeninggal. Jadi ya karena saya jadi anak yatim ya, bapak meninggal, ibu membesarkan kami berempat, dan saya sebagai anak paling tua itu kadang suka nyambi apa, tapi nanti pulangnya sore pasti beli koran murah, terus baca di rumah, nanti mengkliping. Jadi hal itu menjadi kebiasaan sepanjang saya sekolah. Jadi sesuatu sudah terbangun memang dari lingkungan keluarga sih, dan itu mungkin menariknya ternyata proses itu membuat sampai sekarang pun saya berpikir kenapa sebagai sesama pembaca pun saya merasa kok saya punya cara yang berbeda ya untuk mengajak orang membaca gitu. Jadi bukan sekedar membaca secara personal, tapi semangatnya pasti berbagi pengalaman membaca. Itu mungkin sedikit. Jadi itu terbawa terus sampai sekarang, sampai hari ini. Tentunya apa yang dialami Bang Win sejak kecil itu sangat mempengaruhi mungkin pola pikir juga sampai sekarang. Kalau yang tadi Mas Win sampaikan, dari kecil sudah mencoba menginisiasi membangun satu perpustakaan yang itu nanti bisa digunakan rame-rame sama temennya. Ya, iya. Nah sekarang kalau kita tarik ke sini ya, dengan geliat Bang Win di perpustakaan. Nah kira-kira pandangan Bang Win sendiri untuk perpustakaan itu seperti apa sih sebenarnya? Ya menariknya gini, maksudnya sebagai sebuah kelembagaan pengetahuan, misalnya perpustakaan itu kan di Indonesia punya tradisi agak berbeda ya, maksudnya di Indonesia kan berdiri berbarengan dengan birokrasi pemerintahan kan gitu. Nah dan pola ini kan sebenarnya menarik. Jadi apapun perpustakaan pasti ada dukungan dari pemerintah, gitu kan. Apapun bentuknya, gitu. Mau dia perpustakaan di masyarakat, mau perpustakaan sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya, gitu. Jadi, nah ini sesuatu yang sebenarnya kalau lihat, yang saya lihat itu sebenarnya bagaimana ya sebuah perpustakaan yang akhirnya terkoneksi karena dukungan banyak pihak ini bisa, ya saya bisa menjadi sebuah pusat belajar, bisa menjadi sebuah pusat pengetahuan, pusat orang untuk berkumpul, menyampaikan gagasan. Ini sebagai pusat kebudayaan. Kalau kita lihat Undang-Undang 43 tahun 2007 kan tidak sekedar sebagai deposit dan lainnya, tapi juga tidak hanya memberikan layanan baca, tapi juga bagaimana tercipta interaksi antar masyarakat. Jadi saya melihat apapun perpustakaan yang dibangun hari ini harus memikirkan proses belajarnya, proses interaksi antar individu yang hadir ke perpustakaan. Karena pada hari ini mungkin saya bisa lihat urusan membaca itu tidak lagi urusan secara individual. Ada semangat kolektif dengan konten-konten yang kadang bersama, itu mereka berkumpul orang-orang. Nah disitulah yang harus didukung oleh perpustakaan. Muncul komunitas-komunitas dengan beragam genre untuk karya fiksi, beragam konten untuk non fiksi, itu mungkin harus didukung oleh kelembagaan perpustakaan hari ini. Jadi itu yang cerminannya seperti itu yang saya lakukan ketika saya kecil. Jadi saya berkumpul mengajari, bahkan saya bisa membeli ada buku terbitan dari kota Surabaya dulu, semacam metode penelitian sosial. Saya bisa beli sampai 5-6 terus dibagikan ke teman-teman saya untuk saya diskusi dan mendirikan kelompok ilmiah remaja bidang ilmu sosial dan humaniora. Dan itu kita bikin riset. Jadi bagaimana membuat apapun yang kita baca, kita pelajari di perpustakaan, kita implementasikan, kita praktekkan menjadi kapasitas diri kita. Itu yang mesti selalu dilakukan oleh kelembagaan perpustakaan. Jadi bukan sekedar buku selesai sampai ke rak buku dan kita rawat buku itu tidak berdebu, bukan hanya itu gitu loh. Justru nilai tambahnya kita harus terus mengikuti perkembangan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat gitu. Oke, artinya perpustakaan bisa menjadi medium untuk grow up-nya orang ya, Bang ya. Nah, itu adalah kondisi ideal perpustakaan seharusnya seperti apa. Tetapi Bang Win selama ini kan sudah banyak saya katakan mungkin banyak berjalan dari timur sampai ke barat, dari barat sampai ke timur, dan banyak sekali saya lihat Bang Win itu sering datang ke perpustakaan umum misalnya. Nah, dalam pandangan Bang Win, apa yang bisa dipetik dari perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini, kondisi realnya lah, dan kira-kira mereka harus melakukan seperti apa, Bang? Ya sebenarnya kalau dari awal kemerdekaan sampai ke hari ini ya, zaman pasca Orde Baru kita masuk ke reformasi, maksudnya kan ya perpustakaan baik itu perusahaan milik pemerintah itu
bagian dari tumbuh kembang pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang buat saya agak mengganggu ketika kita di era otonomi daerah ini, ya mungkin ini kebijakan tingkat negara ya, tapi ketika implementasi sebuah perpustakaan sebagai kelembagaan di tingkat daerah dikelola langsung dan dipimpin oleh kepala daerah, jadi tidak langsung diatur dari perpustakaan nasional atau apapun. Nah di sini akhirnya kan prakteknya akan beda-beda. Jadi tinggal gimana caranya akhirnya perpustakaan di daerah yang diurus oleh pemerintah daerah ini tidak sekedar kantor seperti halnya kantor-kantor lainnya. Ini layanan publik gitu. Itu yang mungkin harus diperkuat oleh Perpusnas dan juga oleh para pihak terkait. Bagaimana perusahaan perpustakaan di daerah, termasuk perpustakaan di tingkat desa, perpustakaan desa. Gimana jangan cuma dianggap sebagai perangkat desa, tapi itu sebagai pusat pengetahuan desa, pusat belajar masyarakat di desa. Nah itu ya, jadi itu yang harus kita kawal sih. Jadi selama ini kalau saya perhatikan banyak menganggap perpustakaan sebagai hanya fasilitas pendukung. Padahal buat saya itu adalah perpustakaan dimanapun itu adalah jantungnya pengetahuan masyarakat, bukan sekedar layanan membaca saja. Baik, kalau kita coba merujuk ke regulasi kan perpustakaan sudah urusan wajib ya, meskipun bukan sebagai dasar. Nah kemudian kalau kita bicara perpustakaan ya tentu tidak bisa dipisahkan dengan pustakawannya. Nah, sahabat Perpusnas, Bang Vin ini juga beliau sebagai ketua dari ISIP ya, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Nah, tentunya ini akan saya tanyakan terkait masalah dunia akademis perpustakaan. Nah, kemarin dalam satu diskusi dengan seorang kawan, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kurikulum perpustakaan yang diadop di Indonesia itu mengambil dari Amerika waktu itu. Jadi memang output yang dihasilkan itu adalah mereka-mereka sarjana perpustakaan yang sifatnya melayani. Nah, dalam pandangan Mas Vin sendiri seperti apa? Ya sebetulnya kan saya sempat belajar tentang perpustakaan juga di luar negeri, termasuk saya sempat belajar di Amerika tentang perpustakaan ya. Bahkan saya langsung belajar di Library of Congress gitu. Dan prosesnya semua juga berubah ya. Maksudnya pada dasarnya akhirnya kelembagaan perpustakaan itu pasti harus mengikuti perkembangan masyarakat ya, pada masyarakat, pengetahuan masyarakat, bahkan teknologi yang digunakan oleh masyarakat gitu. Jadi misalnya saya lihat misalnya di berbagai belahan dunia, justru positioning ini, jadi positioning perpustakaan ini yang benar-benar, ya itu saya bilang urusan nggak melayani lagi gitu. Jadi bahkan dari awal pun sebenarnya kerja-kerja kepustakawanan itu bukan melayani, tapi mengajak orang berpartisipasi, mengakses pengetahuan. Jadi harusnya para pustakawan itu proaktif bahkan ya bukan berarti so tahu ya, maksud kita datang berinteraksi dengan pemustaka gitu di sebuah perpustakaan, tapi kita menjadi tempat bicara, bukan sekedar dia butuh apa kita kasih, bukan, tapi justru bagaimana kita teman bicara, teman memberikan wawasan, memberikan pandangan terkait mereka menggunakan bahan bacaan sumber belajar ada di perpustakaan kita. Jadi itu yang sebenarnya harus kita jaga. Jadi kita itu kalau misalnya istilahnya jadi coaching. Jadi kita jadi fasilitator masyarakat pemustaka yang datang mengakses perpustakaan. Jadi bisa jadi misalnya tidak sekedar memberikan buku yang ingin dibaca, tapi bahkan mengajak tuh kalau mereka misalnya mau berinteraksi dengan sesama teman yang punya minat pengetahuan yang sama untuk bikin diskusi, reading group, klub baca atau apapun. Nah itu seharusnya fungsi pustakawan hari ini tuh di situ. Jadi harapannya adalah dari perpustakaan ini muncullah pengetahuan baru yang dibangun oleh orang-orang yang menggunakan pengetahuan di perpustakaan kita, bacaan di perpustakaan kita, dan akhirnya menjadi sebuah karya yang layak dibaca oleh banyak orang. Jadi sesuatu yang produktif. Jadi sebenarnya bagaimana perpustakaan menjadikan para pemustakanya produktif, memanfaatkan pengetahuan yang ada di kita untuk menjadi sebuah karya baru. Itu yang harus mungkin menggerakkan kita para pustakawan, menyemangati para pustakawan untuk bagaimana bisa memahami pembaca hari ini. Jadi pada dasarnya mungkin kalau saya mau tambahkan, hari ini orang nggak mengakses lagi pengetahuan itu sudah ada di mana-mana. Tapi orang butuh hari ini memuaskan imajinasinya untuk dia bisa tahu sesuatu. Tapi ketika dia sudah baca dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan, dia sudah punya rasa ingin tahu lainnya, imajinasi baru lagi. Jadi itu yang mesti kita jaga. Jadi orang hari ini tidak pernah puas dengan apa yang dia baca karena imajinasinya terus berubah. Nah disitulah akhirnya para pustakawan memahami. Jadi nggak bisa saya udah kasih 3-4 buku kok dia masih nanya. Enggak, karena hari ini orang itu tidak akan pernah puas dengan pengetahuan yang dia miliki, karena
Kalau pengetahuan itu di handphone aja udah langsung bisa cek. Dia datang ke perpustakaan, berarti kan dia ya kan ya bukan urusannya di HP ini kan pembanding aja dia. Iya, iya. Nah, jadi ketika dia menjadi justru kita bisa memicu mereka punya gagasan-gagasan baru dengan sumber bacaan yang mereka akses di perangkat pribadi mereka dan juga bacaan yang ada di kita. Iya. Itu tantangan yang nggak mudah. Jadi pustakawan pun harus berubah. Iya, iya. Berarti saya bisa mengambil satu benang merah bahwa pustakawan itu sebenarnya dia sudah memiliki level sebagai agent of change ya. Iya. Terus yang kedua, kalau kita bicara terkait masalah imajinasi, saya ingat quote dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi itu tak terbatas. Ya. Ya, artinya memang kerja-kerja pustakawan itu untuk memuaskan imajinasi para pemustakanya ya, para masyarakatnya. Ya. Oke, Bang Win, saya akan masuk ke experience atau pengalaman Bang Win dalam gerakan literasi di Indonesia. Kita tahu bahwa Bang Win pernah menginisiasi yang namanya Forum Indonesia Membaca, kemudian komunitas 1001 buku. Nah, kira-kira pengalaman-pengalaman yang telah Mas Win lalui sebagai bagian dari gerakan literasi itu bisa di-share ke sahabat perpus semua. Jadi semangat itu kan saya udah bilang tadi sudah ada sejak saya masih SD. Itu yang memodali ya. Nah, yang membuat saya itu menjadikan sebuah gerakan tingkat nasional itu sepulang saya belajar dari Jepang. Jadi sebenarnya dulu saya cuti dari UI, belum selesai satunya, saya ngambil beasiswa ke Jepang. Saya belajar di Jepang sekian lama, gitu itu tahun 96, dan itu yang menggerakkan saya datang ke ke berbagai tempat yang ada akses bacaan. Saya ke Jimbocho itu sebuah kota tua, kota buku yang ada di dalam kota Tokyo misalnya, atau saya di tempat ruang-ruang publik di stasiun-stasiun kereta itu penuh dengan rak-rak buku yang orang bisa ngambil buku untuk baca. Itu sesuatu yang sudah sangat terbangun di tengah-tengah tahun 96 ada itu ya. Itu 96 gitu loh. Iya. Ya kita bicara tentang Jepang dan bagaimana dia membangun pengetahuan masyarakat ya kan. Jadi sebenarnya itu kan intervensi negara kan gitu. Jadi sepulang itu dari sana saya langsung memikirkan ada sebuah gerakan membaca. Gerakan kata literasi itu kan baru saya kenalkan di awal tahun 2000-an sebenarnya. Itu saya masih di urusannya, itu cerita berikutnya lah. Jadi gerakan membaca, bikin beragam aktivitas, saya bikin pendampingan beberapa jadi berbang waktu itu saya juga sambil kuliah udah punya usaha gitu semacam event organizer dan advertising. Jadi dengan akses itu saya bisa bikin, bahkan saya sudah bikin perpustakaan 24 jam di Margonda di dekat kampus saya di Universitas Indonesia untuk dibaca oleh para mahasiswa. Jadi buku saya pun sudah saya buka diakses oleh pembaca 24 jam di Jalan Margonda Raya itu sejak saya masih kuliah. Jadi tempat ngumpulnya. Kebetulan saya juga memimpin pers mahasiswa di UI ya. Jadi waktu itu apalagi menjelang 98 itu jadi kayak perpustakaan saya jadi tempat markasnya orang-orang berkumpul gitu. Dan proses itu yang terus ibaratnya saya jalankan gitu. Jadi menemukan istilah, misalnya saya dulu membuat sebuah mailing list namanya Pasar Buku. Mailing list mailing list juga yang terbesar untuk para pecinta buku. Di situ kumpul orang penerbit, penulis, segala macam pegiat-pegiat. Waktu itu belum muncul kata literasi itu waktu itu. Jadi saya sempat dapat Mizan Award gara-gara itu dan terus berjalan. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya yang saya rancang dulu tuh sebenarnya konsep literasi lokal. Jadi menggugah, jadi membangun gerakan literasi lokal. Nah, itu muncul itu sebelum saya masuk ke pemerintahan ya. Jadi itu udah muncul dan bersambung dan saya banyak didukung oleh teman-teman para pustakawan sebenarnya waktu itu menggerakkan itu. Dan ya Forum Sambaca kita dirikan itu ada 1001 buku juga. Dan belakangan ketika masuk di pemerintahan ya saya terlibat menginisiasi Forum Taman Bacaan Masyarakat dan juga beragam entitas komunitas lainnya gitu. Jadi buat saya semangat kolektif itu terus dibangun. Jadi tidak sekedar kampanye untuk orang membaca, tapi sifatnya orang terakses secara individual pada bacaan. Tapi bagaimana ada orang-orang sekitar mereka yang menggerakkan untuk mereka membaca. Nah itu ya buat saya menjadi poin kenapa ini harus jadi gerakan. Jadi kalau cuma kampanye ajakan membaca atau apapun untuk Indonesia dengan sejarahnya yang seperti pasca Orde Baru ini ya mungkin agak sulit gitu. Iya. Gitu. Bahkan selain di Jepang kalau nggak keliru kan di Singapura sendiri juga menyediakan pojok-pojok ya tempat membaca buku. Nah ketika mereka sudah selesai kembali lagi ke sana. Tetapi
hal yang dilakukan oleh Jepang, kemudian Singapura dan beberapa negara maju lainnya itu juga diadopsi di Indonesia. Misalnya kita lihat di stasiun, terus kemudian di halte itu juga ada pojok-pojok buku, tapi ternyata itu tidak bisa jalan. Itu apa yang salah ya kira-kira? Ya kalau ada sesuatu yang dipajang bisa diambil dibawa pulang terus tapi nggak naruh buku itu kejadi kan. Jadi kita kan dan teman-teman kan bikin book hype tuh, ya kan, di beberapa titik terus banyak titik-titik baca tapi rata-rata posisinya ya kalau kayak di sana tuh kayak saya pelajari banget di stasiun kereta, mau di Kyoto, saya di Tokyo, saya ke Sapporo di Hokkaido atau apapun itu pasti orang ada naruh buku juga. Jadi dia naik di stasiun ini, dia turun, dia buku yang dia baca dia taruh tuh bisa dibaca. Nah itu pola yang sebenarnya diharapkan bisa berjalan di Indonesia. Tapi kenyataan kan beberapa di ruang publik yang ditaruh atau kalaupun yang tapi yang di display pun buku yang kadang orang nggak tertarik juga baca. Itu juga mungkin ya, itu pilihan-pilihan juga kali ya. Perlu kurasi, perlu memahami kebutuhan dari untuk kita lihat lebih jauh lagi gitu. Oke, baik Bang Win, saya akan mencoba menggali terkait masalah literasi, ya kan? Diksi literasi ini kan ya di tahun 2000-an lah ya, itu begitu menggema. Akhirnya kan banyak sekali lembaga, kemudian baik itu entitas-entitas individu maupun lembaga itu begitu menggeliatkan terkait masalah literasi ini sendiri. Nah, dalam pandangan Bang Win, literasi itu sendiri sesungguhnya seperti apa sih? Itu apa yang bisa menjadi catatan seorang dikatakan literat atau tidak itu, karena memang kalau kita mengacu ke UNESCO kemudian ke Perpusnas sendiri kan ada terminologi yang berbeda-beda, tapi dalam Mas Win sendiri seperti apa? Oke, jadi mungkin saya tarik mundur dulu ya. Jadi sebenarnya ketika saya dulu pertama kali mengenalkan istilah literasi itu mungkin di tahun sebenarnya sebelumnya sudah tapi menjadi saya angkat ketika saya masuk ke pemerintahan. Jadi kata itu bahkan itu di 2006 itu saya sudah membuat semacam perayaan Hari Buku Sedunia di tingkat nasional. Jadi World Book Day Indonesia 2006 itu sudah dengan temanya literasi. Kata literasi. Nah, waktu itu pertama kali saya menjadikan itu event nasional, saya ditegur kepala Badan Bahasa waktu itu, Pak Dandi, nanya, ini kamu udah ada kata keaksaraan, keberaksaraan, kenapa pakai lagi kata literasi? Kenapa bikin ini kan bahasa Inggrisnya? Jadi, nah waktu itu udah jelas-jelas beliau bilang, saya menjawab beliau, Pak, selama ini kata aksara atau keberaksaraan identik dengan pemberantasan buta aksara. Betul. Jadi kalau buat saya proses literasi itu adalah proses untuk orang belajar mengakses pengetahuan gitu loh, dengan beragam kemampuan membacanya. Jadi itu satu yang akhirnya ya saya jalan terus. Waktu itu sebetulnya saya kan jadi kurator kepala perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, terus jalan terus. Akhirnya setiap tahun bahkan di 2007 saya berhasil dengan dukungan lembaga-lembaga tingkat negara bikin yang namanya Festival Literasi Indonesia 2007. Itu pertama kali kita bikin Festival Literasi Indonesia di kampus UGM di Yogyakarta. Dan itu lumayan banyak liputan media nasional, dan situlah pertama kali mungkin beragam komunitas bisa berkumpul dari berbagai daerah, tapi ingat bukan diongkosi, mereka ongkos sendiri-sendiri. Itu hal yang menarik buat itu, saya akan ingat baik teman-teman yang akhirnya sekarang menjadi para penggerak di berbagai daerah itu hadir dan terlibat diskusi yang panjang lebar di sana dengan melibatkan semua unsur. Mau ya tidak hanya penulis, ada sastrawan, orang teater, wartawan, politikus dan sebagainya. Jadi buat saya ya, tapi bagaimanapun saya menganggap bahwa literasi ini kita gagas bersama-sama ya. Ini mungkin saya cuma mengawal beberapa hal yang saya bisa pertajam karena saya ada di posisi yang memudahkan untuk mengakses itu. Gitu. Jadi lebih ke seperti itu. Karena saya digerakkan bersama, jadi tidak bisa bilang saya yang menjadi tokohnya atau enggak. Buat saya ini semua yang kita bangun sama-sama lah, karena apapun itu proses itu ya saya bilang tadi, saya tidak menggerakkan secara pribadi, apapun itu saya pasti diskusikan dengan banyak teman, pasti banyak sekali teman-teman yang terlibat. Kebetulan aja saya yang pegang momentumnya ketika itu gitu loh. Mungkin itu Pak Edi. Jadi buat saya ini terus bergerak dan kadang mungkin saya agak kaget juga sih, karena sekarang ada orang yang hidup matinya untuk literasi, kadang mungkin untuk mikirin urusan diri sendiri aja, jadi kadang kelupaan gitu loh. Jadi saya temukan di beberapa daerah ini dia sangat militan, tapi mungkin belum sempat mikirin dirinya gitu. Jadi saya ada ngerasa ada satu yang harus kita rapikan nih dalam gerakan gitu. Nah itu konteksnya. Nah, tentang pengertian literasi sendiri.
ya pemahaman ini masih banyak yang beragam ya, berbeda-beda di tengah-tengah, tidak hanya di masyarakat tapi juga dari organ gerakan ini gitu, organ gerakan yang sangat beragam. Tapi ini nggak masalah, ini nggak mesti harus sama, seragam atau apapun. Siapapun terlibat melakukannya dengan kapasitasnya masing-masing. Setiap orang punya proses pengalaman dia memahami, pengalaman dia membaca, dan dia pasti akan adaptasi dengan perkembangan yang ada, termasuk interaksi dia dengan banyak orang gitu loh. Dan secara sederhana sebenarnya yang kita targetkan ini ya sebenarnya bagaimana membuat perubahan di tengah-tengah masyarakat dengan mereka memanfaatkan pengetahuan yang menjadi pilihan hidupnya gitu loh. Pilihan hidupnya ya. Dengan apa ya? Dengan membaca. Ketika dia membaca, jadi hari ini tuh sebenarnya membaca itu bukan berarti kita mengetahui segala hal, tidak. Hari ini membaca itu kita mendapat pilihan-pilihan bacaan yang dijadikan bagian dari kapasitas diri kita. Jadi spesialisasi, bukan lagi generalisasi. Jadi ketika orang menemukan pengetahuan menjadi bagian dari dirinya, maka dia akan punya kompetensi di situ, punya keahlian di situ. Nah itu akhirnya bukan sekedar, ya kalau misalnya lebih jauh ya, kalau misalnya dia mengasah pengetahuan literasinya, dia bukan sekedar punya keterampilan, punya kecakapan, tapi lebih jauh lagi dia nanti akan punya kepakaran di situ. Karena dia mendalami sebuah pengetahuan tertentu, dia praktekkan, maka dia punya kepakaran di bidang itu. Dengan pengetahuan yang konsisten nih, jadi bukan mau tahu segala hal gitu loh. Iya. Tidak. Spesialisasi gitu. tadi ya. Ya kalau sampai di situ, ya akhirnya dia akan disebut ya seorang pakar, seorang yang tahu tuh hal tertentu. Misalnya teman kita dari Wonogiri misalnya, siapa? Mas Wahyudi. Kalau dia mendalami itu tentang kebencanaan, dia pelajari bagaimana mengolah pengetahuan tentang kebencanaan, maka nanti orang akan mengajak dia menjadi narasumber untuk menceritakan bagaimana proses mengakses pengetahuan tentang kebencanaan dan bagaimana kecakapan di lapangan. Itu contoh yang mungkin ketika dia temukan itu jadi spesialisasi dia. Dan setiap orang pasti akan punya senang dengan musik, senang dengan keterampilan misalnya menulis sastra atau apapun. Jadi tidak melulu ini hanya urusan tentang misalnya karya fiksi atau apapun, itu mungkin masih banyak kesalahpahaman di antara kita semua. Dan itu sebenarnya yang perlu dibangun pemahaman bahwa setiap orang berhak untuk mengambil pilihan-pilihan pengetahuan mana yang mau dia jadikan bagian dari kapasitas dirinya. Jadi kita tidak menyeragamkan orang-orang untuk tahu hal yang sama, tapi mendapatkan orang-orang punya kapasitas diri pada pengetahuan tertentu dengan akses pada bacaan yang jadi pilihan. Saya tertarik tadi, mungkin akan merespon lagi Bang Win terkait masalah orang begitu menggelorakan literasi lah ya kan. Bahkan dalam berbagai kesempatan itu seperti jargon, sementara mereka sendiri belum memikirkan kapasitas dirinya. Ya kan, kalau kita dalam beberapa kesempatan selalu melihat literasi bahkan salam literasi juga menjadi sesuatu yang kita pandang seperti hal yang biasa, padahal ada makna yang luar biasa di sana kan. Betul. Nah itu berarti kan orang memang harus meng-up dirinya dulu kali gitu ya. Ya sebenarnya ketika orang mengakses apapun, pengetahuan apapun, sebenarnya yang paling mudah itu kan kita mengevaluasi kapasitas diri kita dulu. Jadi kita perlu menguatkan bidang apa. Jadi bukan karena teman lagi baca apa terus kita baca juga yang sama, enggak. Justru justru dia menurut bahwa jadi sebenarnya kalau mengevaluasi pengetahuan yang kita miliki dulu lah. Jadi kita akan kemana nih? Karena jujur saja di satu sekolah seorang siswa dan dia sebangku misalnya berdua, pasti yang satu dengan yang lain minatnya sama, pasti minatnya berbeda nih, gitu loh. Dan itu kecenderungan itu yang harus didukung oleh sekolah, didukung oleh keluarga, didukung juga oleh lingkungan ya, masyarakatnya, termasuk ketersediaan sumber belajar di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu yang mesti kita kuatkan. Jadi saya paling tidak mengajak untuk para pegiat literasi, para pengelola perpustakaan memahami dulu kebutuhan, kalau misal personal ya, kebutuhan pengetahuan yang mana menjadi pilihan hidup kita. Terus secara kolektif bagaimana si pengelola perpustakaan bisa memahami kebutuhan bacaan pemustaka yang datang ke perpustakaan kita. Atau sebenarnya tidak hanya, kalau bisa sih tidak hanya menyediakan bacaan yang disukai, tapi juga membangun pemahaman baru dengan menyediakan bacaan-bacaan terobosan baru yang mungkin butuh dibaca oleh pemustaka kita. Itu nggak mudah ya. Jadi sebenarnya kita memahami, kita harus kasih bacaan lanjutan dari apa yang menjadi minat pemustakaan tertentu misalnya.
dan kita memberikan saran tindak lanjut dari bacaan yang sudah ada ke bacaan yang baru gitu loh. Nah itu, tapi secara umum mungkin saya mau menegaskan ketika kita memberikan kemampuan literasi untuk setiap orang, sebenarnya ada 3 yang menjadi tujuannya, efeknya. Pertama, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi pada dasarnya dia bisa mengambil keputusan dalam hidupnya. Jadi kadang orang kalau ditanya sesuatu atau diminta pendapat atau harus mengambil pilihan, kalau bahan bacaannya kurang, pasti dia akan ragu mengambil keputusan. Tapi kalau dia membaca banyak hal yang memang dia pahami, dia akan bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Dan itu menarik, itu karena proses dia membaca, jadi bukan sekedar feelingan atau apa gitu. Itu. Dan kedua adalah dia mudah bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Mudah bersosialisasi itu maksudnya, jadi kalau ada rapat misal di tingkat RT atau Karang Taruna atau di mana gitu, jadi dia hadir di rapat tuh bukan sekedar nunggu konsumsinya gitu loh, nunggu kapan kopinya keluar gitu, bukan, tapi bisa memberikan pandangan ke diskusi itu, ke pertemuan itu. Kenapa? Dia bisa menyampaikan apapun pandangan dia, pendapat dia dengan apa yang dia baca gitu. Dan ketiga mungkin terakhir, bagaimana itu akhirnya mempengaruhi hidup dia, misal dia pekerjaan dia gitu. Oke. Bang Win sendiri, sahabat Perpunas, juga sebagai ketua atau founder dari Perhimpunan Literasi Indonesia. Perkumpulan Literasi Indonesia. Nah, dari Perkumpulan Literasi Indonesia ini, movement apa yang telah dilakukan selama ini? Artinya gerakan-gerakan yang dilakukan dengan wadah Perkumpulan Literasi Indonesia itu. Ya sebenarnya gini, jaringan ini kan jaringan yang sudah terbangun lebih dari 20 tahun ya. Jadi sepanjang misalnya saya terlibat mulai dari aktivis mahasiswa dan sampai ke dunia kerja dan akhirnya sekarang berinteraksi dengan banyak pemangku kepentingan di bidang literasi. Nah, kami sendiri misalnya ada sekian orang yang tergabung di Perkumpulan Literasi di sini, bukan mengelola event atau bukan, tapi bagaimana sebenarnya kita menyiapkan bahan, menyiapkan misalnya potensi-potensi. Jadi sebenarnya menyusun konten-konten lah. Jadi sebenarnya ini sebenarnya belum maksimal ya, karena ternyata ketika kita berjalan pun energi teman-teman yang di PL ini akhirnya terlibat di banyak kegiatan di pemerintahan, di dukungan lembaga donor dan sebagainya. Jadi pada dasarnya akhirnya yang kita sekarang lakukan, semua potensi yang ada di kita yang sudah pernah kita kembangkan sekian lama itu akhirnya digunakan masing-masing ke lembaga-lembaga tadi. Bahkan kapasitas personalnya ya, ada yang di Kementerian Pendidikan, ada di Kemendes, ada yang melibatkan donor luar negeri atau apa. Jadi ya udah nggak apa-apa, tapi ada saat memang akhirnya, tapi ya akhir modul manual itu nanti diterbitkan oleh lembaga ini, oleh ini, tapi sebenarnya itu dari sana sebenarnya ada di kita mungkin saya nggak sebut nama-namanya. Jadi akhirnya kita untuk sekarang kita nggak usah sebutin nama-nama dulu, karena teman-teman ini sedang bekerja di berbagai dengan pemikiran-pemikiran yang ada tadi ya mungkin ya. Iya. Ya jadi ya itu menarik, itu sesuatu yang buat saya seru juga ya, maksudnya akhirnya ya, tapi ya tantangan kita kan hari ini kan implementasinya sebenarnya. Konsep mau sebagus apapun kalau di Perpusnas, di kelembagaan dan apapun, tapi kalau prakteknya di daerah, di tingkat lokal itu saya sebut literasi. Kalau literasi di tingkat lokalnya tidak jalan, ya sebagus apapun konsep di tingkat negara, ya itu yang harus kita push. Terus kita gerakan. Nah ini akhirnya kami mengambil peran seperti itu. Misalnya kayak saya akhirnya kayak hari ini misalnya mengawal konten di beberapa pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota gitu. Walaupun saya mengolah baca di Tebet di sini, tapi saya juga mendampingi beberapa Pemda untuk bagaimana ya program-program literasi, perpustakaan, juga mengawal di konteks pendidikan. Jadi setiap orang mengambil peran seperti itu gitu. Jadi itu pilihan-pilihan yang menarik gitu, karena akhirnya kita tidak statis ya, cuma gitu terus. Jadi kayak sekarang misalnya saya kan mengingatkan ke teman-teman, urusan literasi itu nggak sekedar hanya menggelar buku setiap minggu pagi. Teman-teman harus bikin aktivitas di minggu pagi, berkegiatan apa dan merancang apa misalnya, biar kita nggak akhirnya bosan hanya gitu-gitu aja gitu. Nah itu mungkin hal yang mungkin perlu kita lihat lebih jauh lagi gitu. Kalau untuk skala lebih besar lagi, Bang Win, hari ini kan kita lihat intervensi kebijakan dari pemerintah dan lembaga itu sangat banyak sekali ya.
Misalnya kita bisa sebut Perpusnas dengan gerakan literasi untuk kesejahteraan, kemudian ke Mendikbud dengan gerakan literasi Merdeka. nasionalnya, terus kemudian Kominfo ada gerakan literasi digital. Nah, berbagai macam gerakan literasi yang intervensi oleh lembaga ini dalam pandangan Bang Win, apakah sudah irisan-irisan yang ada di tiap lembaga apakah sudah bersinergi atau perlu ada hal yang dilakukan bersama-sama? Ya kalau boleh sih, maksudnya di tingkat negara mungkin di periode pemerintahan berikutnya ini mungkin perlu ada badan yang menyangga itu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk keluarga berencana ada BKKBN Badan Keluarga Berencana lah, BKKBN, Badan Keluarga Nasional, gitu kan, atau misal badan terkait mungkin narkoba, badan terkait tentang bencana. Saya merasa bahwa harus ada badan di tingkat negara yang memang merancang semacam cetak biru literasi Indonesia. Jadi bukan hanya di Menko PMK, tapi ada lagi badan yang khusus. Kalau Menko PMK kan urusan juga macam-macam kan. Betul. Mengkoordinir berbagai urusan juga. Tapi hanya untuk itu. Dan itu kalau buat saya justru ranah literasi itu ada di banyak kelembagaan. Karena irisan tentang kecakapan hidup, konten, tentang proses belajar itu ada di semuanya gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya ranah perusahaan nasional atau dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau literasi digital, bukan hanya ranahnya Kominfo gitu loh. Karena semua pasti akan irisan. Betul. Jadi sebenarnya ada kelembagaan tingkat negara yang menjadi payung yang bisa menguatkan program-program literasi yang ada. Bisa Perpusnas dengan ketersediaan sumber belajar dan program-program literasi di masyarakat. Bisa di Kementerian Pendidikan untuk penguatan literasi di sekolah. Jadi itu banyak, bahkan sebenarnya di Kemendes misalnya, gimana di Kemendes bukan sekedar kerjasama dengan antar kementerian lembaga misalnya, tapi juga ada lagi yang ngawal untuk menguatkan pembiayaannya gitu. Jadi kalau ada kelembagaan ini justru saya kira program-program yang dikembangkan di Perpusnas akan bisa dikuatkan lagi pembiayaan sampai tahap implementasinya ya. Iya, gitu justru dan akan berlangsung terus walaupun ada pergantian pimpinan negara gitu loh. Jadi itu yang mungkin saya lihat menjadi penting, karena jangan sampai misalnya program berubah setiap waktu, masyarakatnya atau pengakses perpustakaannya lebih banyak menyesuaikan di tingkat daerah, desa atau di tingkat kecamatan gitu kan. Sebenarnya kan saya lihat menarik misalnya kalau Perpusnas mulai menguatkan, ya sekarang kan mungkin karena ada urusan undang-undang desa jadinya perpustakaan desa kan. Terus bagaimana kita memicu juga perusahaan kelurahan nih yang di kota-kota madya, karena itu kan setara ya, perusahaan desa dan perusahaan kelurahan. Dan yang sebenarnya amanah Undang-Undang 43 2007 kan sebenarnya ada juga perpustakaan kecamatan. Betul. Nah sebenarnya kalau itu digerakkan untuk bagaimana para SKPD perpustakaan di kabupaten kota ini, itu kan palingnya setiap kecamatan ada perpustakaan. Jadi karena kalau buat saya ya, kalau sejujurnya gitu loh, tidak mesti ini sejujurnya, kalau ini personal saya sejujurnya, sebenarnya jangan dipaksakan semua sekolah punya perpustakaan sebenarnya. Biar perpustakaan seperti yang kita lihat di berbagai negara ya. Jadi siswa mengakses bacaan itu ya ke perpustakaan umum. Datang kalau perpustakaan kabupaten terlalu jauh atau perpustakaan kota madya terlalu jauh, dia datang ke perpustakaan kecamatan atau perpustakaan desa atau kelurahan yang ada di dekat rumahnya. Karena jam akses untuk membaca di perusahaan sekolah itu kan juga sangat terbatas. Betul ya. Jadi kalau misal dia ada di luar kan dia bisa pinjam buku di perpustakaan kecamatannya atau apapun. Jadi sebenarnya itu yang perlu dilihat lebih jauh, memudahkan akses pada bacaan. Itu kan yang selalu didengungkan oleh Perpusnas, tapi jangan hanya Perpusnas sih, yang lain-lain juga. Ya mungkin Kemendagri harus menekan aparatur di bawahnya untuk bagaimana layanan ini bukan sekedar pendukung kantor, kantor desa, tapi kantor ini benar-benar ini juga tutup ya. Tidak seperti itu bukan. Ini pusat belajar mungkin sampai jam 8 malam walaupun kantor desa tutup, ini tetap buka gitu. Jadi itu yang mungkin tantangan kita semua itu. Iya betul Mas, betul Bang Win. Kemarin juga ada satu inisiasi dari diskusi kami dengan Pak Suprawoto ya, Bupati Magetan itu juga membuat perpustakaan sekolah itu disatukan dengan perpustakaan untuk masyarakat. Jadi ketika jam sekolah tutup, perpustakaan itu terbuka. Mudah-mudahan ini juga sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses terhadap bahan bacaan tadi.
Bang Bin, saya akan masuk ke perbukuan lah, karena kan dari tadi Bang Bin menceritakan masa kecilnya itu tidak lepas dari buku, ya kan? Ya. Nah kemudian Bang Bin sendiri juga hari ini menginisiasi yang namanya Indonesia Writer Inc. ya. Nah dari experience juga Bang Bin kalau nggak keliru pernah membuat satu penerbitan juga. Nah buku, penerbitan, penulis kan satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Nah hari ini pandangan Bang Bin terhadap dunia perbukuan Indonesia seperti apa sih? Peluang-peluang penulis untuk masuk ke sana seperti apa? Dan upaya apa yang dilakukan Bang Bin dengan Indonesia Writer Inc. ini? Oke. Ya sebenarnya pengalaman saya berinteraksi dengan dunia penulisan dan penerbitan itu kan justru sejak saya membaca karya penulis ya. Jadi tapi kan proses saya berinteraksi dengan karya penulis itu kan juga saya berinteraksi dengan penulisnya, karena kebetulan kita dimudahkan ya, kita ada di Jakarta, kita mudah berinteraksi dengan penulis. Bahkan sebenarnya pada zaman mahasiswa pun misalnya saya sudah terinteraksi dengan banyak penulis, bahkan mengompori mereka untuk menerbitkan karya mereka. Jadi karena emang mungkin karena pemahaman saya yang dalam tentang bacaan ya, jadi mungkin saya memicu mereka untuk ayo terbitkan, ayo apa dan sebagainya itu. Bahkan di awal-awal ketika misalnya selesai lulus ya, pas habis udah masuk ke dunia kerja pun itu saya dengan satu orang gila ya, mungkin sama saya orang-orang yang Gila kenapa? Bibliofil ya, misalnya saya itu orang yang gila buku misalnya. Di sini misalnya kayak dibaca di tempatnya kan dimulai dari koleksi pribadi saya yang 20 ribuan. Sekarang orang-orang semua terlibat, sekarang ada 26.000 buku, sebenarnya udah lebih dari 30.000, tapi ada 5.000 buku udah kita kirim ke jejaring perpustakaan kita, dan ini masih ada 6.000 lagi yang mau kita. Jadi yang fix di sini ada 26.000. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang akhirnya karena jadi saya pemahamannya akhirnya memicu. Jadi saya dengan seorang tokoh itu almarhum sekarang mendirikan sebuah penerbit. Itu mungkin 22 tahun yang lalu. Udah lama juga ya. Namanya Metafor Publishing. Jadi kita menggagas banyak terobosan baru di dunia penerbitan waktu itu, dan bisa menerbitkan karya-karya lama. Bahkan kita membuat skrip film jadi buku. Dulu ada buku Ada Apa Dengan Cinta, terus ada Aku Ya Sumanjaya, ya Rumah Ketujuh, ada banyak itu kita kembangin waktu itu. Jadi proses belajar ini kan akhirnya terus berkembang di sebuah penerbitan. Akhirnya ya kita juga dulu mengenalkan kertas baru ya, pakai book paper. Sebelumnya kan buku-buku pakai HVS kan, tapi di era itu saya membuat kertas yang sama kayak buku di luar negeri, pakai book paper. Akhirnya itu jadi tren gitu. Nah itu yang saya coba praktekkan sebuah penerbitan lah pada waktu itu. Dan bahkan saya juga mengadopsi New York dengan teman-teman ya, mengadopsi New York Review of Book. Waktu itu kita bikin Jakarta Review of Book, sama persis gitu konsepnya, tapi harapannya kan mengenalkan penulis Indonesia ke internasional. Nah proses itu terus berjalan tuh pada zaman itu ya, karena kebetulan saya juga mengembangkan juga di program-program literasi dan perpustakaan di pemerintahan kan, jadi ada saat akhirnya saya menarik diri dari kegiatan-kegiatan itu. Dan tapi pada zaman itu tuh saya sempat dengan ini menginisiasi juga kayak Khatulistiwa Literary Award. Ya, belakangan dikenal Kusala, tapi pasca Richard Oh meninggal kan ini enggak. Ya nggak tahu ada kelanjutan apa tidak, tapi pada dasarnya dulu kita terlibat bikin merancang pertama kali sistemnya, mengundang ininya penjuri. Jadi itu karena kedekatan saya dengan penulis atau apa, jadi saya senang aja merancang lomba. Dan penulis itu merasa bangga kalau mendapatkan Khatulistiwa waktu itu. Karena hal itu kan hadiahnya 100 juta gitu kan waktu itu. Nah proses itu kan ya saya senang misalnya bisa belajar bareng dengan Richard Oh almarhum gitu dengan hal itu, dan itu memicu sampai hari ini ketika saya pun akhirnya berpikir gimana penulis ini bisa setara dengan penerbit, bisa mesejahterakan dirinya gitu. Harus ada manajernya dong gitu. Harus ada orang yang bertugas mengurusi karyanya. Nggak mungkin penulis membawa karyanya sendiri kemana-mana gitu. Jadi itu yang jadi kalau nulis nanti ya. Kalau di luar negeri itu biasa ya istilah literary agent ya, agen sastra, agen naskah. Jadi saya dan beberapa teman mendirikan koperasi penulis. Jadi basis badan hukumnya koperasi penulis, tapi nama populer Indonesian Writers Inc. Kita mengurusi banyak naskah penulis yang diterbitkan. Jadi penulis tahu beres, fokus aja nulis, kita urusi karyanya, kita bawa karyanya ke penerbit, kita tawarkan ke PH untuk jadi film, kita
justru saat ini tuh eranya sudah tidak lagi buku jadi film. Betul. Justru film bisa jadi buku, koreografi tari bisa jadi ini, lagu bisa jadi. Jadi sebenarnya kalau saya menyebutnya kolaborasi antar wahana. Ahli Jadi wahana ya. tidak lagi ahli wahana, buku, sudah kolaborasi ya. antar wahana. Kalau dulu Jadi ahli wahana ya. nah, karena kan sekarang kekuatannya nanti di IP, jadi intellectual Itu property-nya. property-nya. Nah turunannya itu bisa jadi buku, Iya. jadi apapun. Tapi yang tidak bisa dilupakan dari buku ya buku pasti yang terutama. Turunan itu lain turunannya. Iya. Jadi buku itu ya karena bagian dari sejarah manusia ya buku itu pasti akan menjadi patokannya. Ketika nanti akan ada karya-karya lain turunan dari konten ini. Jadi buat saya dan teman-teman Indonesian Writers Inc itu bagaimana kita mengawal konten-konten para pembaca ini untuk pesannya bisa sampai ke konten para penulis untuk pesannya bisa disampaikan oleh para pembaca masyarakat dengan dukungan kita ke banyak pihak yang bisa mempublish, menerbitkan itu. Jadi banyak penulis yang kita ageni itu yang kita bawa naskahnya ke para penerbit. Dan sekarang sebenarnya banyak banget sih akhirnya penulis yang kami agenin, termasuk para penulis senior yang kita bahkan merevisi kontraknya dengan penerbit, membuat perjanjian baru, memindahkannya ke penerbit lain demi penulis hidupnya menjadi lebih baik. Jadi buat kami apalagi sejak ada KBLI yang baru ya, jadi profesi penulis itu sekarang sudah masuk di dalam komposisi dunia kerja. Muncul. Dulu kan masih ada di bawah penerbit. Nah, sekarang udah sendiri ya. Sudah ada. Dia bisa menulis di KBLI-nya ya. Nah, dari KBLI itu akhirnya kami ya bisa bikin usaha kepenulisan tadi gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ya koperasi penulis yang pertama di Indonesia dan mungkin tapi sekarang yang kesulitan dari kami sekarang ini nolak penulis sih, jadi karena saking banyaknya ya. Jadi kita memilih jadi kita ada tim kurator yang melihat mana karya yang bisa kita bawa, jadi nggak melulu karya penulis itu kita jamin akan kita terbitkan. Jadi kita pun mengambil pilihan mana yang bisa layak masuk ke industri penerbitan. Karena udah bicara soal industri penerbitan ya. Tapi sederhananya sebenarnya target kami itu sebenarnya bukan untuk di Indonesia sih. Jadi kenapa namanya bahasa Inggris? Karena target kita ya mengenalkan penulis Indonesia ke internasional. Jadi kita memikirkan bagaimana dana itu penerjemahan, kita memikirkan akses untuk penerbitan buku di Eropa dan di Amerika. Itu kan ada dua kubu ya, dua jaringan publishing ya di international publisher ya. Nah itu yang kita kawal. Jadi tapi proses ini pun karena ini belum pernah ada yang lakukan, itu buat kami itu sambil belajar juga. Jadi bukan simsalabim tiba-tiba atau di Harvard Collins atau Penguin atau apa, ini proses yang panjang juga dan ya kita harapkan perlu ada intervensi negara untuk penerjemahan karya-karya Indonesia ke internasional. Itu harapan kita termasuk dari Perpusnas. Kemarin kan kami juga dalam beberapa diskusi dengan teman-teman penerbit ya, salah satunya yang diinginkan itu. Kalau hari ini kita lihat memang banyak sekali buku-buku dari luar negeri yang diterjemahkan ke Indonesia. Kapan dong misalnya buku-buku hasil karya anak bangsa ini bisa muncul di publishing dunia misalnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran dari pengambil policy kementerian lembaga dan sebagainya. Gini loh Mas Edi misalnya, ini kan gini, kita harus mikirkan strategi kita di next normal. Ini normal berikutnya pasca pandemi. Jadi cara kita kerja pun nggak sama dengan cara kita kerja di normal yang lama. Nah, di normal yang baru ini kita harus bergerak cepat gitu, apalagi perkembangan konten itu sangat dahsyat, mempengaruhi orang dan beragam konten itu akhirnya menjadi. Nah, Indonesia itu kan punya 1.200 suku bangsa, punya 700-an bahasa daerah gitu. Itu kan keberagaman kita itu kan berarti sebenarnya ada sekian banyak kreativitas di tengah-tengah kita. Nah, itulah yang harusnya menjadi potensi dan kekuatan untuk kita. Jadi karya kita tuh seksi sebenarnya kalau bisa dibaca beragam pembaca di dunia. Cuma kan bagaimana menyampaikan karya yang dengan latar Bali, latar Toraja, latar Aceh, latar Minahasa, banyak sekali. Ya jadi kita tuh dikenal misalnya dulu ya selain Nusa Tenggara ada Nusa Utara, Sangihe, Sangir, Siau, karena itu juga sebuah peradaban juga. Belum Sundaland misalnya. Jadi itu banyak sekali yang sebenarnya belum keangkat gitu. Jadi konten-konten yang Indonesia ini kan paling kita misalnya tentang Bandanera, orang taunya Bandanera, orang taunya perlu eksplorasi lebih jauh lagi
Teman-teman tadi yang belum kita tadi ya. eksplorasi, kita orang tahunya Bali, padahal ada sekian banyak kisah-kisah menarik yang bisa diangkat dari kekayaan intelektual Indonesia. Itu tantangan Perpusnas, bukan hanya untuk Perpusnas yang kerjakan, bagaimana Perpusnas mengkolaborasi kerja-kerja ini dengan banyak pihak. Itu yang menjadi penting, dan mungkin catatan lainnya mungkin saya lihat bagaimana industri ini bisa didukung dengan mungkin bahasanya dengan ide-ide segar dari Perpusnas. Tapi Perpusnas kan punya keterbatasan karena negara. Tapi sebenarnya inisiatif Perpusnas ini mereka bisa bikin turunannya untuk mengembangkan konten-konten lagi di dunia industri. Nah, jadi ada sinergi, ada kolaborasi, dan sebenarnya kalau saya menggunakan istilah Indonesia, ya harusnya yuk kita gotong royong sama-sama membangun literasi Indonesia. Tidak hanya yang satu harus unggul dengan yang lain atau apapun, tapi semua menjadi sebuah gerakan bersama. Ya. Kalau kita cermati juga industri penerbitan sesungguhnya kan sudah masuk dalam 17 industri kreatifnya dari Parekraf ya. Ya, betul. Artinya sebenarnya ini juga sebagai peluang untuk lebih memajukan lagi. Ada undang-undang sistem perbukuan persis juga. Gitu loh. Nah, kalau saya kembali ke tadi dalam undang-undang perbukuan itu kan banyak sekali amanah yang harus dijalankan, dan terkait tadi Bang Win terkait masalah IPR ya, Intellectual Property Right. Kalau kita baca analisis dari Kang Aris Hilman bahwa Indonesia itu masih tinggi sekali pembajakan, ya kan, baik itu yang disediakan di lokal pasar, baik itu yang di Ciplak dan sebagainya. Penghargaan terhadap IPR ini masih sangat rendah di negeri ini. Dalam pandangan Mas Win seperti apa itu? Ya, itu orang hidup ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin kalau buat saya itu ada bahasanya. Ada sesuatu yang sebenarnya ini loh, kalau kesadaran masyarakat sudah terbentuk. Jadi bahkan misalnya di gerakan yang saya usulkan sebenarnya gini, kalau orang menemukan sebuah karya, dan karya itu misalnya sebenarnya ajakan kampanye. Kalau orang menemukan sebuah karya dan karya itu ketahuan bahwa itu karya bajakan, sebenarnya ada, kalau istilahnya kita kan ada LMK ya, Lembaga Manajemen Kolektif ya. Jadi sebenarnya dia bisa membayarkan nilai royalti dan sejumlah uang untuk penerbit, misalnya disebut angkanya di dalam buku itu, dan itu dia bisa transfer gitu. Itu sebenarnya bisa juga mengurangi jadi kesadaran. Jadi pertama pasti itu, kedua kan bagaimana buku jauh harganya lebih murah. Tapi buat saya itu kesadaran masyarakat yang harus dibangun. Jadi jangan paksakan. Jadi gini, kita nggak bisa, susah melarangnya itu susah, itu pasti di mana-mana itu pasti ada gitu. Masih terjadi. Nah, cuma sekarang bagaimana kesadaran pembacanya. Jadi pembaca memilih buku yang asli. Pembaca kalau menemukan buku bajakan, dia mengirim sejumlah uang hak penulis dan penerbit dari buku yang dia dapat buku dia baca dan dia dapat pengetahuannya. Nah, itu jadi itu yang harus kita kampanyekan. Jadi kalau sekedar melarang bajakan itu susah. Tapi pembaca kan semakin terdidik. Jadi sekarang gimana kita membangun kesadaran pembaca untuk bagaimana mendukung penulis dan penerbit, itu yang harus dibangun tengah-tengah. Nah, masih dengan ekosistem perbukuan, beberapa waktu lalu toko-toko buku di daerah berguguran, dan kemarin yang mengejutkan saya juga Gunung Agung sebagai salah satu leader untuk toko buku juga tutup. Masa depan perbukuan kita akan seperti apa nih, Mas? Apakah semuanya memang harus berada? Sebenarnya bukan masa depan perbukuan, ini masa depan toko secara fisik di mana-mana. Saya misalnya bertahun-tahun tidak ke Mangga Besar sana gitu, saya lihat kenapa jadi sepi gitu. Saya datang kemana, jadi semua banyak pertokoan yang sifatnya fisik itu bergeser, tidak didatangi oleh pembeli, karena pembeli lebih termudahkan dengan dia belanjanya di gadgetnya dia, di perangkat digital dia. Itu yang terjadi hari ini. Jadi sebenarnya fisiknya yang dibeli tetap fisik buku ya, tapi cuman media aja bukan toko ya. Belanjanya. Jadi pada dasarnya memang itu pemakluman, kecuali dibuat tempat sebuah toko buku yang cozy buat nongkrong atau apapun, mungkin kayak gitu. Nggak bisa lagi kalau cuma buku fisik plek udah. Pasti semua orang akan ke marketplace, akan ke online. Oke, baik. Bang Win, terima kasih sudah memberikan sharing ke kami ya. Sahabat Perpusnas, perpustakaan, literasi, buku adalah satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Dan hari ini saya sudah mendapatkan banyak insight dari Bang Win dengan apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat sahabat Perpusnas yang mengikuti podcast kali ini. Terima kasih Bang Win atas kesempatan yang telah diberikan.
Sahabat Perpusnas, demikian bincang-bincang saya dengan Win Muldian, Ketua Perkumpulan Literasi Indonesia, kemudian Indonesia Writers East, dan juga sebagai Ketua ICP. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga Rumah Baca di Tebet. Ya, kita tadi belum bahas Rumah Baca di Tebet. Ya, lain kali kita akan sambung membicarakan tentang kosinya Rumah Baca di Tebet. Akhirnya saya Edi Wiono, terima kasih. Salam literasi. Salam literasi, salam daya baca. Salam daya baca.